Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Dita. Pada form juga terdapat jumlah rombongan belajar. Maksudnya ini seperti apa ya Bu Dita? Mohon maaf, apakah nanti akan ada panduan pengisiannya nih? Terima kasih Mbak Dita. Baik, rombongan belajar itu misalnya kan rombongan belajar tuh rombel ya Bu. Misalnya kalau kelasnya itu cuma kelas 1, 2, 3, 4, 5 berarti 6 rombongan belajar. Tapi kalau ada 1A, 1B, 1C, setiap tingkatannya untuk SMP misalnya kelas 8, kelas 7-nya ada 3 kelas, kelas 8-nya ada 3 kelas, kelas 9-nya ada 3 kelas, berarti diisinya 9 rombongan belajar. Begitu Mas Hena. Jadi kalau misalnya untuk SD biasanya hanya 6 atau 12 rombongan belajar. Tapi untuk SMP biasanya ada yang sampai ESGHIJ tuh Mas Hena per tingkatannya gitu. Jadi rombongan belajar itu berapa jumlah kelas yang berjalan di sekolah tersebut begitu. Nanti mungkin kalau karena nampaknya masih banyak pertanyaan yang belum clear begitu ya Mas Hena terkait pengisian need assessment, nanti akan kami kirimkan juga panduan untuk mengisi setiap poinnya. Sehingga Bapak Ibu tidak kebingungan apa yang harus diisi, nanti lama lagi, bingung lagi nanya ke siapa gitu. Jadi nanti coba kami buatkan panduannya juga, agar nanti lebih mudah saat pengisiannya ya Bapak Ibu. Oke, Mbak Dita, ini banyak sekali nih ya Mbak Dita informasi yang ternyata masuk nih Mbak Dita, banyak sekali DPL yang sedikit menanyakan kebingungan mereka nih karena terkait dengan laporan tadi ya, laporan sharing session dan juga laporan bulanan tadi. Saat ini laporan sharing session itu kan di konsep di MBKM itu dimulai dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-20 nih Mbak Dita ya. Jadi kalau misalkan itu direkap menjadi bulan April menjadi 1, apakah itu tidak mengganggu laporan dari minggu per minggunya nih, karena ada 20 laporan yang seharusnya diupload atau diunggah oleh DPL di laman MBKM nih Mbak Dita. Apakah lebih baik untuk dosen itu mengisi tiap minggu dulu, nanti tiap laporan bulanannya di format dalam bentuk format yang sudah disesuaikan di di laman di buku saku DPL, dan nanti untuk di-keep terlebih dahulu nih untuk dia diunggah di mana-mana dulu, tapi untuk laporan yang tetap berjalan nih Mbak Dita, atau seperti apa Mbak Dita? Ya, kalau yang terakhir kami sepakati Bapak Ibu, jadi memang laporan sharing session itu akan diganti formatnya menjadi laporan bulanan DPL. Berarti kalau seperti itu Bapak Ibu akan mengerjakan itu bulan April, bulan Mei, bulan Juni, berarti 3 kali laporan lagi yang baru Bapak Ibu lakukan. Jadi tidak perlu setiap minggu gitu. Itu sudah menjadi kesepakatan antara tim KM dengan pihak MBKM gitu. Karena memang untuk merubah formatnya juga butuh waktu yang lama. Jadi mungkin kita sepakati bersama ya Bapak Ibu, bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni hanya 1 kali per bulannya saja. Tapi kegiatan sharing session-nya tetap berjalan 1 bulan 2 kali. Jadi Bapak Ibu DPL bisa 3 kali lagi melakukan pembuatan laporan bulanan seperti itu. Oke, baik Mbak Dita. Berarti untuk laporan bulanan itu sendiri sudah disepakati ya Mbak Dita ya, bahwa nanti DPL hanya mengisi 1 kali gitu ya dalam 1 bulan gitu Mbak Dita ya. Benar begitu Mbak Dita? Mungkin Mbak Titin mau menambahkan ya Mas Hena terkait laporan. Oh ya. Silakan Mbak. Mungkin Mbak Titin bisa menambahkan apakah tadi kan Bapak Ibu saya bertanya apakah laporannya cukup 1 bulan 1 kali saja atau harus 1 bulan 4 kali begitu, atau 1 bulan atau setiap 1 minggu sekali membuat laporannya. Mbak Titin? Halo Mbak Titin. Baik, sepertinya belum bergabung ya Mbak Dita, nanti mungkin akan diinformasikan lebih lanjut gitu ya Mbak Dita ya. Jadi sementara ini Bapak Ibu dosen sekalian bisa mengisi gitu ya sesuai dengan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Untuk informasi tambahannya lagi nanti bisa laporan bulanan, sebetulnya sudah ada formatnya Bapak Ibu sekalian di buku saku DPL Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk bisa dicek kembali untuk buku sakunya, untuk formatnya, dan juga sebentar Bapak Ibu.
ya DPL sudah untuk laporan bulanan sudah ada di buku saku Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk laporan yang sudah ada di MBKM, Bapak Ibu bisa ya Bapak Ibu untuk mengisi sesuai dengan format yang telah ditetapkan di MBKM terlebih dahulu, gitu ya. Betul Mbak Dita? Ya, betul. Ya, jadi untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian dan tidak ya laporan termin itu adalah bagian dari laporan bulanan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi laporan termin itu nanti akan digunakan sebagai dasar Bapak Ibu untuk dalam pencairan dana untuk DPL-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu jangan bingung, jangan khawatir juga. Jadi laporan termin itu adalah bagian dari laporan bulanan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Selanjutnya untuk Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan lagi pertanyaan yang mungkin sudah masuk Bapak Ibu sekalian. Apakah bisa ditampilkan Mbak Dita terkait contoh peta modul ini, terkait dengan kita balik lagi ya ke kelompok 2 tadi ya Mbak Dita ya, terkait dengan tugas tambahan tadi ya Mbak Dita. Jadi apakah ada yang bisa ditampilkan contoh peta modul nih Mbak Dita untuk saat ini? Bentar ya. Boleh Mas Ujan ditampilkan contoh peta modulnya di link yang akan dibagikan ke Bapak Ibu di DPL. Bentar ya Bapak Ibu. Nampaknya Bapak Ibu DPL masih kebingungan begitu. Mungkin ya, nanti kita dari tim internal Bapak Ibu akan coba melihat kembali di buku DPL, buku saku DPL begitu ya Mas Ena. Barangkali nanti kalau memang ada perubahan antara yang di awal dengan yang sekarang terkait sistem MBKM-nya, mungkin kita akan melakukan perubahan dulu ya Mas Ena. Mungkin nanti bisa diceritakan lagi dengan buku saku mahasiswa yang kami paparkan siang hari ini. Begitu ya Mas Ena. Oke, baik Mbak Dita. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, jangan bingung, dan jangan jangan panik dulu ya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ada laporan yang sudah ditetapkan di MBKM. Bapak Ibu juga bisa mengikuti terlebih dahulu. Nanti untuk update mengenai laporan bulanan ataupun laporan termin, Bapak Ibu sekalian nanti akan di-update di informasi selanjutnya melalui grup Telegram. Jadi Bapak Ibu penting sekali untuk Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke dalam grup Telegram mahasiswa, seperti grup Telegram DPL Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Selanjutnya Mbak Dita, apakah sudah bisa kembali lagi? Minggu ke-8, minggu ke-12, minggu ke-16 begitu, kemudian minggu ke-20 terakhir begitu ya. Dan Bapak Ibu menggunakan format sharing session untuk laporan bulanan, di-upload di menu sharing session untuk laporan bulanan. Jadi menu sharing session itu diisi 1 kali saja per bulan Bapak Ibu, tidak 4 kali dalam per bulan. Kan tadi ada yang bilang Mas Ena, kok laporan bulanan 4 kali? Tidak Bapak Ibu, laporan bulanan hanya 1 kali saja. Jadi untuk DPL tidak ada laporan mingguan, adanya laporan bulanan menggunakan format di menu sharing session. Jadi yang melakukan 4 kali laporan adalah teman-teman mahasiswa logbook mingguan begitu. Sedangkan DPL hanya mengisi 1 kali saja dalam 1 bulan, setiap minggu ke-4, minggu ke-8, minggu ke-12, 16, terakhir minggu ke-20. Begitu Bapak Ibu. Nanti kalau sharing session, iya betul. Jadi Bapak Ibu DPL memiliki tugas selama 1 bulan itu 2 kali memfasilitasi kegiatan sharing session dengan mahasiswa. Ya Bapak Ibu DPL ya. Nah, kemudian di mana mendokumentasikan hasil sharing sessionnya? Di laporan mingguannya mahasiswa. Apakah DPL boleh memasukkan laporan sharing session di laporan bulanan? Sangat amat boleh. Nah, itu bisa digabungkan antara sharing session minggu kedua dengan minggu keempat di laporan Bapak Ibu DPL yang setiap bulan dikirimkan kepada kami. Begitu. Itu ya, Tim.